Oke guys, aku pasnya sama Auya balik ke Huenye, jadi ketemu tutor aku kemarin lagi. Ya. Jari. Perkenalan diri. Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Jerry, saya tutor BIPA di BIPA FSP di UNY. Tapi dia udah lulus. Ya, barusan lulus. dari Selamat UNY. lulus. Ya, terima kasih. Oke, jadi aku mulai nanya pertanyaan aku ke Jerry. Oke, yang pertama perkenalan diri udah. Yang kedua, kenapa Anda memilih menjadi tutor? Oke, pertanyaan yang menarik ya dari Alvita. Menjadi tutor ya? Sebenarnya saya sendiri itu passionnya itu suka belajar budaya orang lain yang di luar negeri, dan saya juga passionnya itu suka berteman sama yang orang-orang luar. Saya belajar budaya mereka, ya berteman gitu. Ya, jadi saya sendiri kan dari pendidikan bahasa Inggris, dan saya mau mengasah sebenarnya skill saya untuk berkomunikasi sama orang luar. Jadi saya masuk ke BIPA. Gitu. Oh, kamu jurusan bahasa Inggris? Ya, saya jurusan pendidikan bahasa Inggris. Oke, jadi nanti mau jadi guru? Mungkin tidak. Saya passionnya tuh sebagai mungkin pembisnis ya. Oke. Bisnis. Bos aku. Oh, tidak, belum jadi bos. Belum menjadi bos. Oke, jadi lanjut ke ketiga, itu sudah berapa lama menjadi tutor? Oh, saya sendiri di BIPA FBSP UNY sudah sekitar hampir 2 tahun menjadi tutor. Sama dengan Auya? Ya, sama dengan Alia. Jadi mulai dari waktu aku kuliah di sini? Ya, kalian kuliah di sini, saya baru menjadi tutor. Jadi saya masih tutor baru lah ketika kalian datang ke sini. Oke. Oke, jadi yang keempat, gimana rasanya menjadi tutor dan hal yang paling terkesan waktu menjadi tutor? Oh, menjadi tutor itu saya belajar banyak hal ya, terutama bagaimana berkomunikasi dengan mahasiswa BIPA, karena bahasa Indonesia yang kita gunakan itu sebenarnya harus lebih pelan, lebih santai, dan kosakata yang digunakan itu harus lebih simple, mudah gitu, agar teman-temannya mereka tidak shock gitu loh ya, ketika datang tuh langsung berbicara hal yang kompleks. Jadi sekarang itu termasuk bicara pelan-pelan atau sekarang karena Alvita ya sudah melewati fase-fase kuliah di Indonesia, sudah banyak berteman dan lama di Indonesia juga, saya rasa sekarang Alvita juga sudah bisa berbicara lebih kompleks. Oke. Oke, yang lanjut Jadi hal itu yang paling terkesan. Hal yang paling terkesan menurut saya, kan saya awalnya itu menjadi tutor sekaligus koordinator tutor sebagai sebuah bahasanya ya leader lah gitu dalam sebuah komunitas. Saya belajar bagaimana meng-lead sebuah grup, dan itu pertama kali untuk saya untuk dalam organisasi. Ya, saya belajar banyak hal, dan menurut saya yang paling terkesan adalah ketika saya melihat project seperti Alvita kan datangnya 1 semester. Project itu 1 semester kan. Jadi kami menjadi tutor itu selama 1 semester, dan saya melihat hasilnya dari kalian yang awalnya bahasa Indonesianya kurang menjadi sangat bagus di akhir dari program. Jadi itu menurut saya yang paling terkesan buat saya. Iya, jadi dan itu bangga gitu sama kalian. Jadi mungkin waktu kayak aku ya, waktu baru datang ke Indonesia, bahasa Indonesia masih kaku, belum lancar. Jadi habis itu waktu mau ada penutupan selesai itu wisuda di UNY, jadi itu mungkin kebanyakan orang udah lancar bahasa Indonesia gitu. Iya, lancar kali. Saya ingat Alvita dulu masih ya sembunyi-sembunyi, sedikit malu-malu dulu. Saya masih ingat Alvita dulu lebih ke pemalu untuk berbahasa Indonesia. Iya. Aku kira dia udah lupa aku. Tidak, masih ingat. Masih ingat. Oke, bagus. Oke, yang kelima ya, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi sebagai tutor? Oke, tantangan terbesar saya itu di batch pertama, atau kita katakan ketika saya baru menjadi tutor. Kan waktu itu saya menjadi tutor sekaligus sebagai koordinator. Saya harus belajar banyak hal dalam sekaligus, karena sebelum itu saya tidak ada pengalaman BIPA sama sekali. Jadi tantangan terbesar saya adalah saya harus belajar banyak sekali tentang BIPA dan cara untuk menjadi leader yang bagus. Jadi itu menurut saya yang tantangan terbesar saya. Karena sebelum itu saya mungkin
pernah menjadi leader tapi hanya grup kecil, tapi sekarang saya harus yang gede, ada banyak, mahasiswa. saya harus ya memantau banyak sekali mahasiswa BIPA pada saat itu, dan saya belum banyak experience, dan ya tantangannya dari belum experience menjadi experience. Ada Jadi, pengalaman di waktu kayak waktu yang kamu katakan tadi itu akan menghadapi banyak tantangan. Nah. Jadi waktu ketika kamu menghadapi satu tantangan itu mungkin kamu tidak pernah ketemu ya kayak gitu. Jadi gimana cari solusinya buat tantangan tersebut? Solusinya ya seperti kan ada mungkin beberapa hal-hal yang kebipaan yang belum saya tahu, seperti mungkin kurikulum BIPA atau bagaimana kita cara komunikasi. Sebenarnya saya ada seorang mentor, yaitu dia koordinator BIPA, tutor BIPA sebelumnya, namanya Mbak Iva kalau kenal. Ya, jadi saya itu belajar banyak dari beliau karena waktu itu beliau sebagai mentor saya. Jadi kalau saya ada kekurangan atau saya belum mengerti atau saya merasa ini kurang atau itu harus diimprove, saya tanya ke beliau, ke Mbak Iva. Jadi saya belajar banyak. Jadi sebenarnya saya tidak belajar semua itu sendiri, tapi saya selalu ya bertemu dengan mentor saya dan berdiskusi. Jadi saya belajar melalui itu. Ya, jadi ada mungkin sekarang ada tutor baru yang baru menjadi tutor ya, jadi bisa tanya-tanya ke Jerry kalau ada yang kurang tahu gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya adalah, pernahkah Anda menghadapi perbedaan pandangan budaya saat menjadi tutor? Ya, secara umum pasti akan berbeda ya. Tutor-tutor yang di UNY atau dimanapun pasti ada perbedaan kultur antara yang di Indonesia sama yang di Tiongkok. Nah, kebetulan karena saya backgroundnya itu mirip budayanya dengan teman-teman dari Tiongkok, jadi saya merasa ya saya sendiri mungkin sedikit perbedaan saja, sedikit saja. Oke, jadi udah saja. Mungkin latar belakangnya hampir mirip. Ya budaya itu mirip sekali. Bahkan teman-teman Alvita terkejut mengira saya itu orang Tiongkok pada awalnya. Iya. Awalnya itu kebetulan ada satu tutor dia bisa Mandarin gitu. Jadi waktu itu bisa mempermudahkan kami untuk ada apa waktu itu baru datang bahasa Indonesia belum lancar, tapi bisa nanya ke Jerry gitu. Ya, tapi itu pas awal-awal aja. Nanti kemudian kalian ya latih bahasa Indonesianya sedikit-sedikit, jadi lebih bagus. Gitu. Oke. Yang ketujuh, menurut Anda perbedaan mahasiswa Tiongkok dan mahasiswa Indonesia apa? Wah, yang paling terkesan ya buat saya, mahasiswa Tiongkok itu rata-rata lebih maksudnya lebih rajin. Ya, aku tahu jawabannya. Lebih rajin gitu. Bahkan saya ada kenal ini, ada mahasiswa Tiongkok yang tiap hari belajar, terus dari pagi sampai malam belajar. Terus kalau mahasiswa Indonesia kan, menurut saya sendiri, bahkan saya sendiri itu lebih santai. Ya, tidak begitu tergesa-gesa. Itu mungkin perbedaan kultur belajar di Tiongkok dan di Indonesia. Ya, mungkin. Tidak bermaksud kalau di Indonesia jelek, tapi bukan, tapi maksudnya kayak kita tuh lebih santai, lebih enjoy belajarnya. Sedangkan yang di Tiongkok tuh, wah saya harus menjadi nomor 1, harus belajar terus gitu. Ya, karena menjadi nomor 1 ada beasiswa. Ada beasiswa ya. Iya. Rajin belajar bro, buat beasiswa. Semangat. Oke, semangat. Ya. Jadi yang terakhir itu adalah, apakah ada saran untuk mahasiswa yang belajar bahasa Indonesia seperti aku? Seperti Alvita, datang ke Indonesia. Iya, datang ke Indonesia. Terutama yang ada program BIPA, itu pasti akan sangat membantu. Karena di BIPA nanti akan dikasih tutor, pendamping, biar kalian itu pelan-pelan bisa belajar, ada teman belajar gitu bahasa Indonesia, ada teman berlatih bahasa Indonesia. Itu akan sangat bagus sekali. Tidak hanya bahasa Indonesia, semua bahasa. Ketika kamu ada teman yang berbicara bahasa yang kamu pelajari, pasti akan lebih seru dan progresnya lebih cepat. Datang ke tempatnya, belajar langsung sama orang lokal, sama tutor yang baik kayak Jerry. Iya, terima kasih. Jadi
tidak hanya belajar bahasa tapi juga budaya dan explore. Wah, pasti seru sih. Ya, sama bisa tambah teman baik kayak Jerry. Jadi ada banyak teman. Ya. Gitu. Seperti saya nanti ada teman Alvita di Tiongkok gitu. Jadi senang kali ini aku pasnya balik ke UNY bisa ketemu Jerry lagi meskipun dia lagi sibuk sama acara besok ya. Ya, besok ada acara tapi aku closing. Jadi aku gimana? Aku tanya, Jerry, aku mau interview. Wah, dia kemarin tuh katanya sibuk, tapi dia hari ini aku ajak dia. Oh, dia langsung mau. Jadi senang banget ketemu lagi sama Jerry. Terima kasih Alvita sudah mengajak.